Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Pratiwi dengan NIM L0211811323, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang limbah plastik. Adapun judul artikel yang saya dapat yaitu Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. Penulis Pramiati Purwaningrum. Pendahuluan, Jembek 2015 mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat kedua setelah Cina, menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton. Hal itu berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia disingkat dengan APRINDO dalam waktu 1 tahun saja telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik. Permasalahan sampah plastik tersebut apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Mengingat bahwa sifat plastik akan terurai di tanah dalam waktu lebih dari 20 tahun. Bahkan dapat mencapai 100 tahun, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Dan di perairan, plastik akan sangat sulit terurai. Jenis-jenis plastik. Berdasarkan American Society of Plastic Industry, telah dibentuk sistem pengkodean resin untuk plastik yang dapat didaur ulang. Kode atau simbol tersebut berbentuk segitiga arah panah yang merupakan simbol daur ulang dan di dalamnya terdapat nomor yang merupakan kode dan resin yang dapat didaur ulang. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama yaitu PET. Adalah botol plastik transparan digunakan untuk mengemas minyak goreng, kecap, saus, air minum dalam kemasan, dan minuman ringan lainnya. BPOM menyarankan sebaiknya PET hanya untuk 1 kali penggunaan dan tidak untuk mewadahi pangan dengan suhu melebihi 60 derajat Celcius. Lapisan polimer pada botol PET bisa meleleh dan mengeluarkan zat karsinogen yang dapat memicu penyakit kanker jika terpapar dalam tubuh. Yang kedua yaitu HDPE, polieten berdensitas tinggi. Kemasan ini bersifat keras hingga semi fleksibel, tahan terhadap bahan kimia dan kelembapan, dapat ditembus gas, permukaannya berlilin, buram, mudah diwarnai, diproses dan dibentuk. Kemasan ini digunakan untuk mewadahi botol susu cair, jus, minuman, wadah es krim, kantong belanja, obat, dan tutup plastik. Kemasan jenis ini juga disarankan tidak digunakan berulang karena dikhawatirkan ada bahan kimia penyusun kemasan yang bermigrasi ke dalam pangan. Yang ketiga itu PVC. Sulit didaur ulang dan bersifat tahan lama terhadap senyawa kimia. Plastik jenis ini sebaiknya tidak digunakan untuk mewadahi pangan yang mengandung lemak, alkohol, dan dalam kondisi panas. PVC banyak digunakan dalam kemasan botol kecap, botol sambal, baki, dan plastik pembungkus. Yang keempat yaitu LDPI, polieten berdensitas rendah. Plastik jenis ini bersifat kuat, fleksibel, kedap air, tidak jernih tetapi tembus cahaya. LDPI biasanya digunakan untuk botol madu, wadah yogurt, kantong kresek, dan plastik tipis. Hindari kontak langsung dengan antara makanan dan plastik kresek. Yang kelima yaitu plastik PP. Biasanya transparan namun tidak jernih atau berawan. Keras tetapi fleksibel, kuat. Permukaannya yang berlilin, tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak. Plastik ini cocok sebagai kemasan pangan, tempat obat, botol susu, dan sedotan. Yang keenam yaitu jenis PS ada 2, yakni bentuk kaku dan lunak. PS yang kaku mudah terpengaruh oleh lemak dan pelarut seperti alkohol. Contohnya, wadah plastik bening berbentuk kotak untuk wadah makanan. Jenis PS lunak berbentuk busa, berwarna putih,
lunak, mudah terpengaruh lemak, dan pelarut. Contohnya styrofoam. Kemasan berbahan plastik PS ini melepas stiren jika kontak langsung dengan makanan, terutama makanan dengan suhu yang tinggi. Dan yang terakhir, kemasan dengan kode nomor 7. Biasanya digunakan untuk galon air minum, botol susu, dan peralatan makan bayi. Perlu diperhatikan saat ibu membersihkan botol susu dan alat makan bayi, sebaiknya cukup direndam saja pada air mendidih. Jangan direbus. Saat membeli galon air minum, pilih kemasan yang jernih dan hindari yang berwarna tua atau hijau. Dampak plastik di lingkungan antara lain yaitu tercemarnya tanah, tercemarnya air tanah. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah. Kantong plastik yang sukar diurai, ringan dan mudah diterbangkan angin hingga ke laut. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik tersebut. Hewan-hewan laut itu seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut adalah sebuah makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencerna plastik tersebut. Ketika hewan ini mati, kantong plastik yang ada dalam tubuhnya tidak akan hancur hingga menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian Pamungkas Pebrina 2014 menyatakan bahwa komposisi jenis plastik yang dominan adalah jenis PP sebanyak 30,19% yang sering digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, plastik makan, dan kantong plastik seperti yang terlihat pada gambar di samping. Plastik masih banyak dipakai karena memiliki keunggulan-keunggulan antara lain yaitu ringan, tidak mudah pecah, dan murah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa total jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga tahun 2019. Berkaitan dengan data tersebut, maka dengan semakin meningkatnya sampah plastik ini akan menjadi masalah yang serius apabila tidak dicarikan penyelesaiannya. Untuk menangani sampah plastik perlu dilakukan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dari konsep ini, maka beberapa dari penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali plastik yang telah dibuang ke lingkungan. Dalam hal ini menggunakan konsep recycle. Adapun kesimpulannya yaitu, yang pertama, sampah plastik dapat diolah kembali berupa daur ulang, sumber energi gas, dan minyak. Yang kedua, dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik, maka volume timbulan sampah plastik di lingkungan dapat berkurang. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.